Tereng teng teng. Hari ini tema kita adalah gempa yang terjadi di 2019 dan mengapa bisa terjadi gempa itu. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang di acara Jumpa Malam bersama Yudis dengan saya. Prof. Dr. Tesalonika Sinta Ratriani. Ya, oke. Pada malam hari ini kami mengangkat tema seperti yang dikatakan oleh Pak Yudis tadi. Oke, sekarang kita akan mulai diskusi ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Yudis. Apa itu, Pak? Mengapa bisa terjadinya itu bagaimana? Mengapa bisa terjadi gempa? Oke, yang pertama kita membahas gempa secara umum dulu ya, pemirsa. Jadi gini, gempa itu terjadinya bisa karena ada dua, ada faktor alam dan faktor manusia. Kalau faktor alam itu bisa terjadi karena pergeseran lempeng bumi, teman-teman. Dan juga kalau manusia itu bisa karena runtuhnya gua pertambangan. Bisa begitu kira-kira, Pak. Kalau gempa yang kuat itu biasanya kenapa? Kalau gempa yang kuat biasanya sih faktor alam sih, karena pergeseran lempeng dan biasanya di Indonesia. Begitu teman-teman, gitu Pak. Nah, kalau gempa yang kuat itu dia terjadi di daerah cincin api pemirsa. Indonesia, Filipina gitu-gitu. Kalau di luar negeri pernah terjadi gempa yang kuat nggak? Gempa mungkin di Jepang ya pemirsa. Tsunami itu karena gempa di bawah laut. Apakah ada gempa di udara? Well, that's a silly question. I don't know. Oke, sekarang ada yang tanya. Oke, sekarang saya mau tanya nih tentang spesifiknya gempa tahun 2019 itu pemirsa kepada Pak Yudis. Oke, Pak Yudis. Bapak waktu itu mengalami sendiri ya gempa tahun 2019 itu? Iya. Anda mengalami sendiri, betul-betul mengalami sendiri? Iya. Iya, bareng-bareng. Bareng-bareng? Nah, Dengan siapa itu? satu apartemen. Satu apartemen, wah. Apartemen dia. Satu apartemen Lia. Oke, pemirsa. Saat itu sebenarnya posisi Anda sedang di mana? Sedang di dalam ruang kelas. Di dalam ruang kelas Lia, begitu? Iya. Bersama siapa tuh dalam ruang kelas? Banyak orang, sama gurunya juga pastinya. Sama gurunya. Saat itu gempanya tiba-tiba atau sudah ada tanda-tandanya sebelumnya? Tiba-tiba. Tiba-tiba begitu? Tidak ada tanda-tanda sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Bener, waktu itu satpamnya itu langsung ke semua kelas, naik sampai ke atas tuh satu satpam doang ke semua kelas, ngasih tahu kalau ada gempa, akhirnya semuanya keluar. Suasananya bagaimana saat itu? Rame banget. Ramai banget. Iya. Bagaimana sih ramainya? Apakah ramai karena alarm ataukah ramai karena teriak-teriak? Rame karena ada gempa katanya. Tapi sebenarnya nggak terlalu berasa gempanya, tapi kita dipulangkan semua karena takut gedungnya roboh. Seperti itu pemirsa kisah Pak Yudis. Kalau saya sendiri sih waktu itu saya tidak merasakan gempa karena saat itu saya sedang tidur siang pemirsa. Jadi saya tidak terlalu merasakan gempa begitu. Pak, Bapak tahu nggak sih sebenarnya? Kok tidur siang? Ya, tidur sore. Jadi sebenarnya pemirsa, di mana sih pusat gempa tersebut? Tahu nggak? Pusat gempa tersebut pasti dekat dia. Tapi pasti jauh juga. Dekat tapi jauh. Dekat. Dekat Iya. Lia. Kalau dekat enggak tahu. Mungkin dekat karena gempanya kecil, mungkin jauh karena gempanya gede. Oke, kalau kita lihat tadi penyebab gempa ada dua ya, ada faktor alam dan faktor manusia. Kira-kira gempa yang satu ini terjadinya karena faktor apa? Ini faktor alam. Faktor alam. Apa yang terjadi? Enggak tahu, mungkin ada gedung kena angin runtuh. Itu faktor manusia. Oh ya udah, faktor manusia. Faktor manusia. Iya. Jadi itu terjadi karena faktor manusia. Iya. Oke pemirsa, ini masih Nah, aja nggak tahu.
Kok nanya sih? Oke pemirsa, ini masih menjadi perdebatan dan sebuah konspirasi ya. Apakah faktor alam atau faktor manusia? Coba pemirsa jawab di kolom komentar ya, kira-kira faktor alam atau faktor manusia. Oke, selanjutnya kita omongin korban nih. Apakah ada korban dari peristiwa tersebut? Kalau dari Bapak sendiri, di sekitar Bapak apakah ada korban berjatuhan atau gedung runtuh? Nggak ada, karena waktu itu gempanya cuma sedikit doang, cuma sebatas penghapus jatuh dari meja. Kira-kira itu gempanya berapa skala Richter? Apa sih skala Richter itu? Berapa gedenya? 1 sampai 9 berapa? 1. Kira-kira 1. Di tempat Anda 1. Iya. Kalau di pusatnya berapa? Nggak tahu. Saya nggak nanya sama pusatnya. Nggak nanya pusatnya. Punya nomor pusatnya tapi Nggak punya. ya. Oke pemirsa, tadi menurut Bapak siapa namanya? Bapak Krisna Mukti yang sakit teng. Ah, begitu. Jadi itu peristiwa yang terjadi saat Bapak berada di apartemen dia. Iya. Jadi Bapak saat itu tidak ada korban jiwa. Nggak ada. Kalau menurut Bapak ada nggak korban jiwa sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada. Di pusatnya pun nggak ada. Nggak tahu kalau di pusatnya. Oke, tadi Bapak bilang pusatnya dekat dia ya. Iya. Lebih tepatnya di mana lokasinya? Dekat bisa jauh. Ya, lokasinya kira-kira di mana? Kalau jauh atau kalau deket nih? Kalau dekat. Kalau deket di Gading. Oh, di arah Gading Timur. Di arah Gading Timur. Kalau jauh. Kalau jauh di Cina. Oke, Bapak Idris bilang tadi kalau dekat bisa di Mutiara Gading Timur, bisa di Cina katanya. Enggak pemirsa gimana? Benar atau enggak nih? Oke, kita tunggu sampai selesai. Udah, lanjut. Ya. Sudah selesai. Belum. Udah. Udah. Oke pemirsa, baru kali ini doang atau sudah berkali-kali Bapak merasakan gempa? Baru kali ini doang. Baru kali ini. Kalau ada bencana alam yang berkaitan dengan gempa, apa itu Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Air bah kalau tiap pagi air bah. Oh, tiap pagi ada. Oke pemirsa, penonton kita sudah mulai. Oke pemirsa, ada bencana alam yang berkaitan dengan gempa, apa nih namanya? Bencana alam. Apa ya, nggak tahu. Nggak tahu. Ya nggak tahu. Oh ya, tanah runtuh. Tanah retak. Nggak ada tuh bencana alam namanya tanah retak. Ya pokoknya tanahnya retak-retak lah. Itu gempa. Ya udah gempa. Tsunami jawabannya. Tahu nggak kenapa tsunami berkaitan dengan gempa? Nggak tahu. Karena tsunami terjadi karena gempa di bawah laut, Mirsa. Kalau gempa di udara ada nggak? Oh, halilintar kali ya pemirsa. Oh ya, Di darat ada nggak? tahu ah. Kalau gempa di bawah laut tsunami, Bapak sendiri pernah nggak merasakan tsunami? Nggak pernah. Pernahnya lihat di TV. Gimana menurut Bapak tsunami itu? Tsunami-nya bikin hancur satu kota lah pokoknya. Bagaimana sih sifat tsunami itu? Langsung nyerang kayak harimau. Langsung nyerang kayak harimau gitu? Iya. Berarti ganas banget ya. Oke pemirsa, tadi kita sudah membahas gempa tahun 2019. Saat itu adalah gempa yang cukup singkat, namun gempa yang singkat pemirsa. Dan gempa ini juga tidak terlalu besar. Oke pemirsa, jadi kita akan bahas tsunami.
Oke. Ya, memang di episode 2 aja, ini kan episode 1. Oke, kita bahas tsunami ini di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Cuma-Cuma Malam bersama saya Dr. Tessa dan juga Dokter Yudi. Dr. Yudis. Sampai ketemu kembali di acara selanjutnya dengan tema kami, tsunami. Apa itu dan apa penyebabnya? Terima kasih pemirsa telah menonton acara kami. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Saya dengan Dr. Tessa dan Dr. Yudis mohon izin pamit. Dari acara Cuma-Cuma Malam, kami akan menyebutkan video selanjutnya tentang tsunami. Apa itu dan apa penyebabnya.